Anak soleh. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Oh, sini panjangnya sampai 3 detik. Anak solihah. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Ustaz cek sekali lagi ya. Anak soleh. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Oke, nilainya 95. Anak solihah. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Ini Yang akhwat, yang perempuan sudah 100. Jangan mau kalah yang laki-laki. Anak soleh. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Anak solih solihah. Siap merdeka. Allahu Akbar. Jaya, jaya, jaya. Anak ayam. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, coba kita rapihkan dulu duduknya ya. Kalau Ustadz bilang pasang sabuk pengaman, pegang pundak temannya. Siap? Belum. Pegang sabuk pengaman. Yang belum punya teman, bergabung dengan temannya, dirapihkan barisannya. Yang perempuan sudah rapi, yang laki-laki masih bingung ini yang belakang. Geser ke sebelah sini yang belakang, ini masih kosong. Ayo sayang, boleh dibantu? Oke, lepas dulu lepas. Kita coba lagi ya. Ini yang belum rapi nih, kita rapikan dulu sebelum kita mulai. Karena belajar itu harus konsentrasi. Oke, Ustadz ulang lagi. Yang belakang boleh pindah ke sini sayang. Iya, ke sini. Kalau ke situ nanti lama-lama nyender tidur. Ustadz ulang ya. Are you ready? Pasang sabuk pengaman. Kalau di perjalanan itu biasanya ada apa aja? Ada belok kanan, ada belok kiri. Kalau Ustadz bilang belok kanan, kemana? Ke kanan. Kalau belok kiri, ke kiri. Kalau tanjakan, gimana tanjakan? Tanjakan. Mudunan. Mudun, turunan. Ngerti bahasa Sunda nggak? Oke, coba ya. Pasang sabuk pengaman. Belok kanan, belok kiri, turunan, tanjakan, datar, mudunan lagi, tanjakan lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Di belakang Ustadz di kursi ada apa ini? Ada benteng. Ada yang mau benteng? Nanti yang bisa jawab Ustadz kasih hadiah. Mau? Coba cek lagi fokusnya. Siapa yang mau masuk surga bilang saya. Kalau kau anak hebat bilang hebat. Kalau kau anak sehat bilang sehat. Kalau kau anak cerdas dan memangnya begitu. Kalau kau anak cerdas bilang cerdas. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Siapa nama musuhmu?
Siapa nama musuhmu? Siapa yang berdiri di depan? Awas ada yang bilang setan ya. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Negeri Cihuni 1 Bapak Ustadz Darwin. Beliau teman saya, sudah lama nggak ketemu ya. Dulu di SD Bambu 2 saya pernah di sana, nggak lama juga saya di sana ya. Tapi alhamdulillah pertemanan kita masih terjalin. Walaupun tidak ketemu, sekarang ada media sosial yang memudahkan komunikasi. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita cintai, kita muliakan, ayah bunda, orang tua, komite, dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan Ustadz cintai, moga-moga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita lahir dan batin. Anak soleh. Mau dilanjut nggak? Siapa yang mau dapat hadiah bilang saya. Kalau sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Kalau Muharram itu tahun Islamnya namanya apa? Hijriah. Sekarang tahun Hijriah itu tahun berapa? 1446. Berapa? 1946. Itu nomor merdeka ya. Iya, 1446. Iya. Nanti masih banyak bebengnya ya. Makanya perhatikan apa yang Ustaz sampaikan. Nanti di tengah perjalanan Ustaz tanya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Fokus lagi ya. Tepuk fokus. Belum tahu nih. Bentuk tepuk fokus. Melihat. Oke, fokus lagi. Matanya ke sini. Lihat ke sini. Ya. Sudah ada yang kenal dengan Ustaz? Belum. Kita kenalan dulu boleh? Oke. Ini durasinya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Siap. Sampai jam berapa? Ada yang bilang sampai jam 4 katanya. Ya, kalian lanjutkan sampai jam 4 Ustaz pulang. Oke, kita mulai ya. Tadi kita sudah masuk di tahun baru Hijriyah. Tahun 1446 Hijriah. Bulannya bulan apa hari ini? Bulan Muharram. Bulan Muharram Bu Haji kan sudah bilang ini bulan Muharram, bulan Juli lagi. Bulan Muharram. 1446 Hijriah. Ada apa dengan bulan Hijriah tahun bulan Muharram? Tadi mau kenalan ya? Ustadz namanya tadi sudah disebutkan sama MC, namanya Ustadz Yadi Mulyadi. Aslinya orang Sukabumi, jadi bahasanya Sunda. Sekarang tinggal di Legok. Ya. Kalau mau menghubungi ayah bunda komite, nomor saya ada di bawah ini ya. Ada yang sudah lihat Ustadz di TV? Nggak punya TV ya? Ya, alhamdulillah 4 kali sudah pernah syuting iNews TV, tapi bagian Kori, karena basicnya Kori awalnya. Alhamdulillah. Buka mulut ketawa 1 kali. Satu kali. Buka mulut ketawa 3 kali. Ha ha ha, kelamaan.
Hahaha. Buka mulut ketawa 3 kali. Buka mulut ketawa 2 kali. Buka mulut ketawa 1 kali. Buka mulut ketawa tanpa suara. Masih ada suara. Fokus konsentrasi ya. Bulan atau tahun baru Hijriah, bulan Muharram itu banyak sekali peristiwa yang terjadi. Di antaranya adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta Nabi bilang saya. Siapa yang rindu Rasul bilang saya. Siapa yang mau masuk surga bilang saya. Siapa yang cinta Ustaz jadi bilang saya. Perjalanan Rasulullah SAW dari Makkah sampai Madinah adalah perjalanan pertama yang menjadikan tahun Hijriah itu ada. Karena sebelumnya gak ada tahun Hijriah itu setelah Rasul wafat, ya, yang diteruskan itu oleh sahabat. Siapa namanya sahabat yang mempelopori adanya tahun Hijriah? Siapa yang mengawali adanya tahun Hijriah? Ada yang tahu tidak? Siapa? Salah. Siapa? Bukan. Sahabat yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar bin Siddiq. Sahabat yang kedua. Abu Bakar bin Siapa tadi? Siapa? Umar bin Khattab. Oh. Umar bin Khattab adalah sahabat yang pertama yang memutuskan, memusyawarahkan dengan para sahabat adanya tahun Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya di Makkah, itu di Makkah sudah tidak aman. Kenapa Nabi Muhammad di Makkah tidak aman? Sehingga Rasul itu harus hijrah kemana? Ke Madinah. Kenapa Rasul harus pindah ke Madinah? Karena banyak gajah. Karena apa? Siapa yang tahu? Hah? Bukan tahunnya. Kenapa Nabi pindah dari Mekah ke Madinah? Sekarang juga nih di sekolah-sekolah sering terjadi. Karena Nabi dibuang, dibully. Pembulian itu sudah ada zaman dulu oleh orang kafir kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bully itu bisa dilakukan dengan lisan, terus tangan atau kaki. Fokus. Ya, pembulian itu bisa dilakukan dengan lisan, tangan atau kaki. Di sini teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada semuanya saling menyayangi. Ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang sama-sama. Tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang sama-sama. Siapa di sini yang masih membuli temannya? Wah, ada yang aku dulu. Kalau cinta Rasul, cinta Nabi, maka kita ikuti siapa? Ikuti Nabi.
Makanya hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah itu untuk memperingati dan mengikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz mau cerita perjalanan Nabi, nanti di tengah perjalanan ada pertanyaan. Siap jawab? Mau dapat hadiah? Tadi Nabi sudah tidak aman, kata sahabat begini, ya Rasul, di Makkah ini sudah nggak aman, kita pindah ke tempat yang lain. Sebentar, belum ada perintah dari Allah untuk pindah ke tempat yang lain. Nanti kalau sudah ada perintah baru kita berangkat. Tak lama kemudian turunlah perintah Allah itu untuk Nabi hijrah kemana? Ke Madinah. Kenapa harus ke Madinah? Karena di situ sudah disiapkan oleh Allah Madinah tempat yang menjadikan orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang calon penghuni. Jam berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah pindah ke Madinah dari Makkah? Hah? Ini perhatikan, rumah Rasul malam itu mau hijrah dikepung oleh Satpol PP-nya Quraisy, kafir Quraisy. Zaman dulu mas ada juga Satpol PP. Dikepung, mau keluar nggak bisa. Di dalam rumah itu ada Rasul dengan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dibilangin sama siapa? Sama Nabi SAW. Ya Ali, malam ini kamu tidur di tempat di tempat tidur saya. Nanti ketika ada orang yang mau membunuh saya karena target yang dibunuh adalah saya, maka yang dibunuh nanti kamu. Kepada Sayyidina Ali. Apa yang dijawab oleh Sayyidina Ali? Pemuda soleh, pemuda taat kepada Rasulullah SAW. Kata Ali, siap baginda, saya akan pertaruhkan nyawa untukmu, demi menyelamatkanmu saya akan tidur di tempat tidurmu. Itu jawaban siapa? Jawaban Sayyidina Ali, anak muda yang solih. Beda lagi kalau anak muda yang pinter. Ya Ali, gantikan malam ini kau tidur di tempatku. Target utama dari orang kafir adalah aku. Nanti ketika kamu tidur di situ, kamu yang akan dibunuh. Jawab orang yang pintar, cerdas tapi tidak soleh, kenapa harus aku? Abu Bakar aja yang agak tuaan. Ya, itulah jawaban Sayyidina Ali, pemuda yang soleh menggantikan Rasulullah SAW. Nah ketika Rasulullah SAW melihat keadaan di sekeliling rumahnya, masih ada banyak penjaga dari kafir Quraisy sehingga tidak bisa keluar, ditunggulah dan mukjizat Allah itu datang untuk menyelamatkan siapa? Rasulullah. Apa mukjizatnya? Orang-orang yang jaga itu ngantuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi pegang pedang jaga tidur. Yang lagi jaga pegang pistol juga sama, ngantuk dan tertidur. Semua sudah tergeletak di tanah tertidur. Barulah Rasulullah keluar. Keluarnya Rasulullah itu nyamperin rumahnya siapa? Nyamperin rumahnya siapa Rasul ketika mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah? Abu Bakar. Jawab lagi, pintar anak. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq diajak oleh Rasul untuk hijrah, untuk pindah dari Makkah ke Madinah. Abu Bakar Siddiq itu punya unta. Yang unta itu akan menemani Rasul selama 11 tahun dalam hijrahnya. Siapa yang tahu nama untanya Abu Bakar?
Ada yang tahu nggak nama untanya Abu Bakar As-Siddiq? Namanya Soleh. Namanya Qaswa. Itu ya, itu unta mau dikasih. Ya Rasulullah, pakailah unta saya ini untuk perjalananmu supaya kamu tidak capek. Karena tahu zaman dulu nggak ada PCX, zaman dulu nggak ada Honda, nggak ada kendaraan yang lain selain unta. Kata Rasul, nggak usah, saya beli saja untamu. Maka Rasul belilah unta itu dengan harga 400 real pada waktu itu. Dibeli ya, itu untuk menemani Rasul apa? Hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Di tengah perjalanan untuk mengelabui musuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampir ke rest area. Ada nggak rest area? 90 km. Nggak ada. Zaman dulu rest areanya gunung atau gua yang disebut gua apa? Tempat Rasul istirahat. Gua sur. Rasulullah mau masuk, kata Abu Bakar, ya Rasul jangan dulu masuk, biar saya dulu yang masuk. Kenapa Abu Bakar? Takutnya di sini ada hewan buas. Lalu Abu Bakar As-Siddiq masuklah ke dalam gua itu, membersihkan gua daripada bahaya. Ternyata benar di situ ada kalajengking, dan kalajengking itu menggigit tangannya apa? Abu Bakar As-Siddiq. Kalajengkingnya bukan kalajengking di sini, bukan di Cihuni. Kalajengkingnya kalajengking Arab. Gede. Sekali matok bengkak itu tangan Abu Bakar. Rasul nanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, kamu nggak apa-apa? Enggak. Kok kamu pucat? Enggak apa-apa Rasul. La tahzan wa la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana, kata Rasul. Jangan takut, jangan sedih karena Allah bersama kita. Terus kenapa mukamu pucat? Abu Bakar nunjuk, ini tanganku bengkak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Lalu setelah itu Abu Bakar, Rasul mengambil tangannya Abu Bakar, tangannya diludahin sama siapa? Sama Rasul. Diludahin, seketika itu juga bengkaknya hilang. Coba kalau pakai ludah kalian, yang ada makin bengkak. Itu ludahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setelah itu dilihatlah di luar sudah tidak ada musuh orang kafir. Baru Rasulullah dengan Abu Bakar melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Sesampainya di sana, karena sudah dipersiapkan, orang-orang Madinah itu menyambut dengan gembira akan kedatangan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak muda yang melihat Rasul datang, apa belum dia di atas pohon kurma, karena di sana gurun pasir yang ada hanya pohon kurma. Naik, ditanya sama bapak-bapak yang ada di situ, "Hai anak muda yang di atas kurma, Rasul udah datang belum?" Dia lihat, belum. Ya, belum datang. Karena mereka menantikan kedatangan Rasulullah SAW dengan sangat gembira. Ada ibu-ibu yang sudah nyiapin masakan yang enak lezat. Untuk siapa? Untuk Rasul. Bahkan kakek-kakek yang udah tua pun dia menyiapkan dirinya untuk menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kakek mau kemana kek? Mau nyambut Rasul, sebentar lagi datang. Ya, kata istrinya, nenek, sebentar kayak itu celana belum dipakai. Oh iya. Semua yang ada di Madinah, penduduk Madinah itu menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat gembira. Setibanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah,
Semua nawarin, ya Rasul, tidur dulu di rumah saya udah nyiapin kasur yang empuk. Enggak, terima kasih kata Rasul. Rasulullah, singgah dulu ke rumah saya, ada makanan enak yang sudah kami siapkan. Apa jawab Rasul? Tidak usah. Biarlah unta ini saya lepas. Siapa nanti namanya untanya? Unta ini saya lepas, biar dia nanti yang menentukan di mana titik saya harus berhenti, di mana titik saya harus singgah. Unta itu dilepas, jalanlah unta itu dan menuju satu rumah anak yatim kembar. Namanya siapa, ada yang tahu? Anak yatim kembar yang disinggahi unta itu. Saat unta berjalan, berhentilah di situ. Siapa namanya, tahu nggak? Ada kembar 2 anak yatim dan Rasulullah SAW berhenti di situ untuk singgah. Ada yang tahu nama anak kembarnya siapa? Hah? Namanya Sahal dan Suhail. Siapa? Sahal dan Suhail. Untanya berhenti di situ. Kata anak kembar ini, yang anak yatim, ya Rasul, istirahatlah di sini. Kata Rasul, kamu nggak usah repot, rumahmu saya beli sekarang. Nggak usah Rasul, ini buat Rasul aja. Nggak mau Rasul. Maka rumah itu dibelilah oleh Rasul dan mereka tinggal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rumah itu yang dibeli dari anak kembar yatim itulah yang sekarang menjadi masjid terhebat, termegah di mana? Di Madinah. Apa nama masjidnya? Masjid Nabawi. Maka semua perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya yang sukses, yang cerdas, yang pintar, yang kaya raya dimulai dari masjid. Ada masjid di sini, ada musola? Siapa yang suka salat berjamaah di musola? Ngaji di mana ngaji? Belajar agama di mana? Diawali Rasulullah SAW perjalanan hidupnya untuk hijrah ke Madinah itu dimulai dari rumah anak kembar yang yatim, dibeli kemudian. Yang dibangun awal oleh Rasul bukan mall, bukan rumahnya pribadi, tapi yang dibangun pertama adalah masjid. Halo. Wah, udah mulai nggak semangat, kepanasan. Halo. Halo. Hai. Hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo, halo, hai, hai, halo. Wah, pusing. Pelajaran yang kita ambil dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama apa tadi? Memuliakan anak yatim. Anak yatim yang sudah tidak ada ayahnya harus kita muliakan. Ana wa kafilul yatim hakadha. Kata Rasul, saya bersama anak yatim itu seperti ini. Dekat apa jauh? Karena Rasul menyayangi anak yatim. Wakafilun itu tidak hanya kita menyantunin setiap tahun, Bu. Setiap lebarannya anak yatim bulan Muharram saja. Tapi yang dimaksud wakafilun itu adalah menanggung beban hidupnya, membiayai pendidikannya sampai dia jadi orang sukses. Sekolahnya dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai dia kerja. Itu yang dimaksudkan Rasul kafilul yatim, menanggung beban hidup anak yatim. Jadi kita sedekah, kita nyantuin anak yatim itu bukan hanya bulan Muharram. Emang anak yatim makannya bulan Muharram doang? Setiap hari, bahkan
diurus, disayangi, dibiayai. Itu yang akan sama pahalanya dengan Rasul di surga bersama anak yatim. Nah, sudah mulai nggak konsentrasi. Tepuk satu. Kalau tepuk satu bilang hahnya sekali. Tepuk satu, hah. Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tangan. Itu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tangan. Panjang terus sampai 1 jam. Oke, udah stop. Ya. Pasang sabuk pengaman. Awas, ada tanjakan, ada budunan, ada turunan. Belok kiri, belok kanan, kanan lagi, terus ke kanan, ke kanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut apa udah? Kalau udah Ustaz bilang ini, pulang. Baik, sekarang baru kita bahas keutamaan yang diajarkan atau fadilah menyantuni anak yatim. Bisa dipahami tadi perjalanan Rasul? Itu awal mulanya ada tahun Hijriah, dimulai dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengawali aktivitas di Madinah itu di masjid yang beliau bangun dari rumahnya Sahal dan Suhel, 2 anak yatim kembar. Makanya kalian yang putra, yang laki-laki, halo. Ini udah ada yang tidur aja nih, panas. Kalau mau pinter nggak? Mau cerdas nggak? Mau hebat, mau sukses, maka jangan pernah tidak ke masjid atau ke mushola. Langkahkan kaki kita kalau sudah waktunya azan zuhur. Kemana? Panggilan Allah memanggil untuk kita sholat zuhur. Azan asar, wudhu berangkat. Kemana? Untuk sholat berjamaah. Insya Allah kalau kalian cinta masjid, rindu dengan masjid, insya Allah itu mengikuti jejaknya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengikuti jejaknya Rasul, kira-kira dekat apa jauh sama Rasul? Dekat. Apa buktinya? Di antaranya cinta, rindu kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Apa buktinya? Banyak-banyak baca sholawat. Ya Nabi. Yang kencang suaranya Ustaz kasih hadiah. Habib salam alaika salawat asyraqal badru alaina fattafat wal buduru mithlahus mara'ayna qattu ya wajah suluri Allah. Yang perempuan yang paling kencang Ustaz kasih. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawat. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun wa
Allah ya. Lebih kencang lagi. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Suka salawatan? Apa salawat yang tadi? Enggak, tadi ada apa? Ada yang cuma mangap-mangap. Kalau mangapnya gede Ustaz kasih hadiah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau cinta kepada Rasul, rindu kepada Rasul, banyakin sholat. Yang kedua, bulan Muharram adalah pergantian tahun Hijriah dari 1445 ke 1440. Nah, maka kita juga mengikuti Rasul. Kita hijrah dari yang tadinya tidak baik kepada hal yang baik. Siapa yang suka ngomongin temannya? Nah, tuh. Siapa yang suka membuli temannya? Hari ini kita janji sama Allah, sama Rasul. Ikutin Ustaz siap? Ikutin Ustaz siap? Banyakin istighfar di bulan Muharram supaya ampunan Allah akan kita raih pada bulan Muharram dan tahun baru ini. Ikutin ya. Ikutin siap? Ya Allah, hari ini saya ingin menjadi anak yang salih, salihah, tidak akan pernah melakukan hal yang buruk, tidak ngomongin teman, tidak ngejahatin teman, tidak menjahili teman, tidak membuli teman. Banyakin apa tadi? Istighfar. Bisa baca istighfar? Bukan begini ya, istighfar. Bukan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal. Yang ketiga, sayangi anak yatim. Jangan pernah tangan ini, mulut ini, kaki ini, jangan pernah menyakiti anak yatim. Siapa yang hafal surat Al-Ma'un? Sini ke depan. Hafal surat Al-Ma'un? Oke, kita pimpin. Namanya siapa? Ayah. Nama lengkapnya apa? Hah? Fayaza. Kelas berapa? Rumahnya di mana? Ya udah, sudah nanya doang. Oke, dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun, allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Semua sudah hafal surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un menjelaskan larangan tidak boleh menghardik anak yatim, memukul, kemudian menendang, membuli, menyakiti dengan lisan, tidak boleh dilakukan. Sama anak yatim juga kita semua tidak boleh saling menyakiti. Lanjut ini. Lanjut ya.
Lihat jam dulu. Hadiahnya masih ada. Sekarang siapa yang hafal surat At-Taubah? Yang hafal lanjutkan surat ini ya. Siap? Ada yang sudah hafal juz 30? Yang laki-laki ada yang sudah hafal juz 30? Siapa yang sudah hafal? Kalau sudah hafal, Ustaz tes satu surat. Hadiahnya langsung kasih 3. Ada yang berani? Oke, lanjutkan ayat ini. Yang perempuan dulu. Lanjutin ayat yang Ustaz baca, siap? فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Itu ayat terakhir. Ayat terakhir. Oke, ganti-ganti yang gampang. Yang bisa langsung tunjuk tangan, siap? Wa wada'na anka wizrak. Oke, kamu jawab. Inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Surat apa? Al-In. Syirah, sudah apa? Yang perempuan lagi. Siap? Fokus ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ganti yang gampang aja. Gampang itu. Ini masih bisa semua. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Yang berdiri. Aja. Ada apa pertanyaannya? Alhamdulillah. Satu lagi yang laki-laki. Siap? Satu lagi nih. Mau surat yang gampang apa yang susah? Yang panjang apa yang pendek? Walayalin ashr. Kamu jawab. Salah. Coba kamu. Walayalin ashr. Ya, surat apa? Al-Fajr. Fajar. Alhamdulillah sudah ada yang hafal ya. Tepuk tangan buat kita semua. Yang pertama tadi banyakin sholawat. Yang kedua banyakin istighfar. Yang ketiga santuni anak yatim. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah masuk surga. Siapa yang mau masuk surga bilang saya. Mudah-mudahan hari ini dicatat sebagai amal yang soleh, karena kita sudah membaca istighfar, sholawat, menyantuni anak yatim dengan senang hati, dengan bahagia, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul tidak hanya di sini, semoga kita kumpul lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kalian dijadikan anak yang solih dan solihah. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan ngaji. Minta doa, duit. Minta doa sama orang tua agar kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita doa yuk.
Siap berdoa? Kalau Ustaz bilang sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Ulang ya, hafal nggak? Sikap berdoa, kepala ditundukkan, doa dimulai. Aminkan yang ikhlas, aminkan dalam hati. Moga ijabah doa kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhati wa abwabas salamah wa abwabal jannah. Allahumma لا الدنيا وعذاب الآخرة واشرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين ربي هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz sampaikan ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz tadi sampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Alhamdulillah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.